Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Novianti SEMAK. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Dharma Pontianak. Mata kuliah yang saya ampu adalah Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen merupakan salah satu mata kuliah yang mengajarkan kepada mahasiswa mengenai peran teknologi informasi untuk membantu manajer dalam proses pengambilan keputusan. Setelah mempelajari mata kuliah tersebut, diharapkan mahasiswa dapat memahami mengenai peran teknologi informasi sebagai alat untuk mengambil keputusan. Kemudian mengenal proses dalam pemrosesan data itu sendiri, kemudian dapat membantu mahasiswa dalam meningkatkan kemampuannya mengidentifikasi masalah terkait dengan sistem informasi manajemen. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dapat dilakukan beberapa cara, seperti yang pertama, peningkatan keterampilan dalam praktisi dalam bidang sistem informasi manajemen. Dua, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis masalah terkait dengan sistem informasi manajemen serta mencari bagaimana cara pemecahan masalah tersebut. Demikian informasi yang saya sampaikan. Terima kasih semua atas perhatiannya. Selamat malam semuanya, Bu. Selamat Apa malam, kabar? Bu. Oke, selamat malam Halo semuanya. Bu. Apa kabar? Baik ya. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas bab 14 ya, mengelola proyek. Tapi sebelum itu mungkin saya ingin menjelaskan sedikit RPS dulu ya. Oke, jadi rencana pembelajaran semester ya. Nah, ada capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang diharapkan dari mata kuliah ini ya. Pertama, mampu bertanggung jawab pada pekerjaan di bidang sistem informasi manajemen secara baik. Kedua, menguasai konsep teoritis sistem informasi manajemen serta mengimplementasikannya dalam organisasi. Ketiga, menerapkan pemikiran yang logis dan sistematis melalui konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Keempat, mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. Kelima, mampu berkontribusi dalam konsep sistem informasi manajemen dalam mengelola organisasi. Oke, next. Halaman kedua. Lalu, ada yang dinamakan dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Di sini, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik dan konsep sistem informasi dalam kegiatan bisnis global saat ini. Lalu dapat memahami konsep dan praktek bisnis elektronik atau e-bisnis dan kerjasama global, mampu memahami dan menjelaskan sistem informasi, organisasi, dan strategi, mampu menjelaskan isu sosial dan etika dalam sistem informasi, mampu menjelaskan infrastruktur TI dan perkembangan teknologi, mampu menjelaskan konsep dasar-dasar intelijen bisnis, database, dan manajemen informasi, mampu menjelaskan konsep telekomunikasi, internet, dan teknologi nilkabel, lalu mampu menjelaskan dan mengimplementasikan konsep melindungi sistem informasi, mampu menjelaskan konsep mencapai keunggulan operasional dalam dan kedekatan dengan pelanggan, kemudian mampu menjelaskan dan mengimplementasikan konsep e-commerce yaitu pasar digital dan barang digital, mampu menjelaskan dan mengimplementasikan konsep mengelola pengetahuan, mampu menjelaskan dan mengimplementasikan konsep meningkatkan proses pengambilan keputusan, lalu mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan konsep membangun sistem informasi, mampu menjelaskan dan mengimplementasikan konsep mengelola proyek, dan terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan konsep mengelola sistem global. Nah, kemudian untuk RPS ini kita ada sekitar 15 pertemuan ya, kurang lebih. Pertemuan yang pertama, kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan adalah mahasiswa dapat menjelaskan definisi sistem informasi manajemen. Mahasiswa dapat menjelaskan peranan sistem informasi dan kegiatan bisnis saat ini. Mahasiswa dapat menjelaskan perspektif dalam sistem informasi. Kemudian bahan kajiannya adalah peranan sistem informasi manajemen dalam bisnis saat ini, perspektif dalam sistem informasi, aset komplementer yaitu modal organisasi dan modal bisnis yang tepat. Jadi strategi atau metode pembelajarannya adalah kuliah mimbar dan diskusi.
alokasi waktunya adalah 3 kali 50 menit. Pengalaman belajar mahasiswa adalah mahasiswa mendengarkan secara aktif materi yang dijelaskan oleh dosen. Kedua, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian sistem informasi, manajemen dan peranan sistem informasi. Kriteria pencapaian atau indikator capaiannya adalah penguasaan pengetahuan teoritis dan kemampuan analisa metode. Instrumen penilaiannya adalah penilaian tertulis, penilaian kinerja, penilaian karakter, atau perilaku. Bobot penilaiannya 10. Oke. Next, pertemuan slide berikutnya ya. Oke. Kemudian masih lanjutan yang tadi ya, pertemuan yang pertama ya. Nah, di sini mahasiswa bisa menjelaskan apa sih kegiatan bisnis global saat ini. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mendiskusikan peranan sistem informasi dalam kegiatan bisnis global saat ini. Pertemuan yang kedua adalah kemampuan akhir yang diharapkan. Mahasiswa dapat menjelaskan proses bisnis dan sistem informasi. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis sistem informasi. Mahasiswa dapat menjelaskan sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Keempat, mahasiswa dapat menjelaskan fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Bahan kajiannya adalah proses bisnis dan sistem informasi, jenis-jenis sistem informasi, sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial, fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Next, pertemuan ketiga. Nah, untuk pertemuan ketiga, bahan kajiannya adalah organisasi dan sistem informasi. Bagaimana dampak sistem informasi bagi organisasi dan perusahaan bisnis, menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif, sinergi, kompetensi inti, dan strategi berbasis jaringan. Kemudian pertemuan keempat, bahan kajiannya adalah memahami isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem, etika dalam masyarakat informasi. Ya, slide berikutnya. Etika dalam masyarakat informasi, lalu di mana moral dalam sistem informasi. Pertemuan yang kelima, bahan kajiannya adalah infrastruktur TI, komponen infrastruktur, tren platform perangkat keras terkini, tren platform terkini untuk perangkat lunak, isu manajemen. Kemudian pertemuan yang keenam, bahan kajiannya mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional, pendekatan database untuk pengelolaan data, memanfaatkan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan, lalu mengelola sumber data. Pertemuan ketujuh, bahan kajiannya adalah telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis saat ini, jaringan komunikasi, internet global, revolusi nirkabel. Ya, next. Pertemuan ke-8, bahan kajiannya kerentanan dan penyalahgunaan sistem, sistem bisnis keamanan dan pengendalian, membangun kerangka kerja untuk pengamanan dan pengendalian, teknologi dan sarana untuk melindungi sumber-sumber informasi. Ke-9, pertemuan ke-9 ya, sistem perusahaan, sistem manajemen rantai pasokan, nilai bisnis sistem manajemen rantai pasokan, aplikasi perusahaan yaitu peluang dan tantangan baru ya. Kemudian pertemuan ke-10, e-commerce dan internet. E-commerce yaitu bisnis dan teknologi, platform digital mobile dan e-commerce mobile, membangun kehadiran e-commerce. Kemudian next. Pertemuan 11, landscape manajemen pengetahuan, kemudian sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan, sistem kerja pengetahuan, teknik kecerdasan, pengambilan keputusan dan sistem informasi, intelijen bisnis di dalam perusahaan, konstituensis yaitu intelijen bisnis. Pertemuan ke-13, sistem sebagai perubahan yang direncanakan dalam perusahaan, iktisad dari pengembangan sistem, pendekatan alternatif pengembangan sistem, pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Pertemuan ke-14, pentingnya manajemen proyek, memilih proyek, menentukan nilai bisnis dari sistem informasi, mengelola risiko proyek. Pertemuan ke-15, pertumbuhan sistem informasi internasional, mengelola sistem informasi internasional, mengelola sistem global,
lalu isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Kemudian ini untuk RPS-nya ya, kira-kira sekitar 15 pertemuan. Kemudian kita boleh lihat tolong sel RTM, rencana tugas mahasiswa. Rencana tugas mahasiswa. Nah, tujuan tugasnya adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana sistem informasi mengubah bisnis pada era globalisasi. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan bisnis strategis dari sistem informasi serta dampak sistem informasi bagi bisnis dan organisasi. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya kolaborasi dan bisnis jejaring sosial dalam meningkatkan proses bisnis. Keempat, mahasiswa mampu mengembangkan kode etik perusahaan untuk sistem informasi. Uraian tugasnya adalah objek garapan, yaitu mahasiswa diberi tugas menganalisis bisnis online yang menggunakan platform jejaring sosial. Kedua, hal yang harus dikerjakan atau batasan yaitu menganalisis model perdagangan di era globalisasi, kelebihan dan kelemahan penerapan sistem informasi dalam bisnis online, teknologi yang digunakan serta kecurangan dan kode etik yang harus dikembangkan dalam sistem informasi. Metode pengerjaannya yaitu sesuai arahan dan bentuk soal yang diberikan oleh dosen pengampu. Kemudian untuk deskripsi luaran tugas yang dihasilkan adalah laporan hasil analisis. Oke. Nah, untuk ketepatan jawaban tugas adalah 50%, kesesuaian laporan adalah 35% dan kerapiannya adalah 15%. Oke, sekian dulu untuk RTM ya. Oke, terima kasih. Mungkin sekarang kita langsung ke materi bab 14. Oke. Yaitu mengelola proyek. Apakah kalian sudah membaca bahan yang sudah saya share sebelumnya? Dan untuk bahan-bahan di buku tentunya sudah ya. Oke, tolong di share screen untuk bab 14 ya, mengelola proyek. Oke. Nah, mengelola proyek ya. Kita lihat di pembahasan bab 14 ada kasus pembuka yaitu New Skin. Mungkin kita semua pernah tahu ya dengan New Skin ya, lumayan terkenal. Mungkin yang teman-teman kita yang wanita ya tahu ya New Skin ya. Nah, jadi di sini kasus pembuka menggunakan proyek sistem sumber daya manusia baru untuk menempatkan seseorang di posisi pertama di New Skin. Jadi sekilas ya, New Skin itu lumayan terkenal ya, cukup terkenal di mana New Skin ini produsen untuk alat-alat produsen untuk produk kecantikan, terutama produk kulit ya. Nah, di sini New Skin itu pada awalnya memiliki permasalahan yaitu di mana sistem sumber daya manusianya kurang update ya, sehingga ketika membutuhkan data, apakah manajemen, apakah semua departemen itu membutuhkan data, terutama terkait dengan sumber daya manusia itu sulit ya, sulit untuk ditemukan. Kemudian New Skin ini menerapkan proyek sistem sumber daya manusia baru yang tersentralisasi sehingga bisa memberikan manfaat bisnis yang nyata. Di mana ketika ada departemen yang membutuhkan data mengenai karyawan, maka sistem itu bisa menyediakan data tersebut dengan cepat dan tepat ya. Oke. Next. Nah, kita lihat itu sekilas mengenai New Skin ya. Kita lihat pentingnya manajemen proyek. Nah, manajemen perusahaan penting memperhatikan manajemen proyek agar semua proyek dan pekerjaan yang dikelola dapat berjalan dengan baik. Pengembangan suatu sistem yang baru harus dikelola dan diatur dengan hati-hati sehingga dapat membawa hasil yang maksimal bagi kemajuan perusahaan. Oke, jadi manajemen perusahaan harus memperhatikan manajemen proyek ya. Mengapa? Agar semua pekerjaan proyek itu bisa ditangani dengan baik ya, memastikan operasional proyek bisa berjalan dengan baik. Karena yang dinamakan proyek pasti sangat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan, di mana proyek itu sudah menyerap sebagian besar sumber daya yang ada di perusahaan ya, dari segi biaya, uang, modal, waktu, tenaga, pikiran ya, terutama lebih menyangkut ke finansial ya. Jadi kelangsungan hidup perusahaan itu sangat tergantung proyek. Nah, manajemen proyek ini komplit ya, dari strateginya, dari pemilihan timnya,
tim yang menangani proyek atau operasional proyek, dan pengawas proyek. Ya, pengembangan sistem yang baru juga harus dikelola dan diatur dengan hati-hati, sehingga bisa membawa hasil yang maksimal bagi kemajuan perusahaannya. Oke, di sini ada satu pertanyaan ya yang penting untuk kita bahas ya. Menurut Anda, apa pentingnya manajemen proyek bagi suatu perusahaan dan apa saja hambatan-hambatannya yang harus diatasi? Oke, mungkin bisa kita diskusikan sebentar ya. Apakah ada yang mau mencoba menyatakan pendapatnya mengenai, misalkan Anda adalah seorang manajer proyek ya, atau manajemen proyek. Nah, apa sih pentingnya manajemen proyek bagi Anda dan apa saja hambatannya? Oke, silakan ya. Bagi yang mau mencoba memberikan pendapatnya, silakan ya. Ada lagi yang mau menambahkan pendapatnya? Silakan. Saya mau coba, Bu. Ya, silakan. Halo, Bu. Ya, silakan. Ini pentingnya manajemen proyek nih, ini Bu, di dalam ini perusahaan kan pasti ada ditentukan jangka waktu untuk produksi suatu barang lah contohnya, Bu. Jadi itu kegunaan manajemen proyek itu supaya ini enggak lewat dari waktu yang udah ditentukan. Kalau udah melewati waktu yang ditentukan kan otomatis biaya yang dikeluarkan akan lebih besar. Mungkin itu sih, Bu. Oke, terima kasih Hansen. Nah, jadi saya ini ya menjelaskan kembali jawaban Hansen. Kalau menurut Hansen, hambatannya adalah dari segi waktu ya, di mana proyek itu kan tentunya membutuhkan waktu, pasti membutuhkan waktu yang lumayan lama. Di sini manajemen proyek harus dikelola dengan baik, sehingga waktu pengerjaan proyek itu sesuai dengan jadwal yang ditentukan ya. Bayangkan kalau satu proyek itu macet ya, atau tidak dikelola dengan baik, pasti membutuhkan waktu yang lama untuk penyelesaiannya. Dimana kalau jika terkendala, maka tentunya sangat merugikan. Apakah dari segi pengerjaan proyek terlambat yang akan menghambat waktu, tenaga, pikiran, tentunya biaya, ya, tentunya banyak kerugian yang dihadapi perusahaan. Seperti itu, Hansen, hambatannya ya. Oke, Ya, Bu. dari Hansen ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, Bu. Menurut saya manajemen proyek ini penting, Bu. Karena kan di sini manajemen proyek kan menentukan proyek apa yang dikerjakan dan apa-apa saja yang akan dilakukan di dalam proyek tersebut. Dan menurut pendapat saya hambatannya ini seperti yang Ibu jelaskan tadi, di mana manajemen proyek ini membutuhkan banyak orang. Jadi menurut saya hambatannya ini adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan informasi kepada para pekerja yang di dalam proyek tersebut, Bu. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa pekerjanya banyak sekali, Bu. Kan tidak semua para pekerja pasti mengerti dengan cara kita berkata. Mungkin kan cara pemikiran mereka tuh ada berbeda-beda, jadi kan penerapannya berbeda-beda juga, Bu. Itu saja, Bu. Oke, bagus jawabannya, Hengki. Terima kasih. Oke, ada lagi? Kalau menurut saya, manajemen proyek itu penting biar kita tuh bisa tahu resiko-resikonya untuk menghindari masalah yang akan terjadi ke depannya. Gitu, Bu. Oke, lalu hambatannya, Kelly? Hambatannya mungkin karena sumber daya manusianya sama kekurangan sumber daya alam. Oke, jadi tadi waktu, tenaga, lalu dari segi ya waktu, tenaga, sumber daya alam ya. Oke. Ya, kira-kira masih ada yang mau menambahkan? Silakan. Kan apa sih sebagai manajer ya? Apa peran manajer dalam seberapa penting jika saya ulangi ya. Jika Anda adalah seorang manajer proyek, apa sih pentingnya ya kan dalam mengelola manajemen proyek dan apa saja hambatan yang menurut Anda akan menghambat
proyek tersebut. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, next mungkin Yogi. Oh ya, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, Kalau mengenai silakan. bencana-bencana itu bisa disebut hambatannya nggak, Bu? Ya, sorry, Bencana-bencana bagaimana? alam segala macam, Bu. Dari Eh, bencana-bencana semacam ini, Bu, yang pandemi COVID, banjir segala macam oh, dijadikan hambatan ini nggak proyek? bisa ya, itu hambatan. Tapi ini kan lebih pemerintah itu menganggap pandemi COVID ya, itu dianggap bencana kan? Dianggap bencana dalam artian ini ya pasti menghambat ya. Semua aspek industri, semua aspek usaha ya, semua unsur itu, semua elemen itu terkena dampaknya. Bahkan kita semua juga terkena ya dari segala sisi kehidupan. Banyak sekali dampaknya ya yang diakibatkan oleh pandemi COVID. Nah, di sini ada dua sisi kan kalau pandemi COVID. Ada yang diuntungkan, ada yang mungkin ada sektor-sektor yang seperti dari kalau kamu lihat misalnya ketika gelombang COVID ya. Kira-kira sektor apa saja sih yang unggul, tidak terpengaruh malah melejit gitu kan? Apa contohnya? Nah, Farmasi, Bu. obat. Betul, farmasi, kedokteran, rumah sakit, apotik, ya betul nggak? Produsen-produsen yang produksi masker, seperti itu kan? Apalagi gitu. Nah, apa yang tidak mati gitu? Usaha apa yang tidak mati? Oh, semua orang kayak butuh online, butuh work from home, semuanya dari rumah. Tentu membutuhkan jaringan ya, betul ya? Butuh jaringan ya. Jadi apa? Sektor apa? Kayak prasarana, ya contohnya kalau kita sebut label kayak Telkomsel atau apa, WiFi yang Telkom gitu, IndiHome ya kan? Malah usahanya meningkat, ya seperti itu ya. Kayak, jadi kalau ini tadi misalnya bencana, contoh COVID itu juga hambatan ya. Kemudian bencana alam ya itu hambatan juga, betul ya. Kenapa? Karena itu bisa menghambat proyek ya. Bisa ada proyek yang tiba-tiba dihentikan ya, seperti itu nggak bisa dijalankan. Oke, ada lagi pertanyaan? Kita lanjut ya. Konsekuensi manajemen proyek yang buruk ya. Nah, suatu proyek pengembangan sistem tanpa manajemen yang tepat akan sangat mengalami konsekuensi-konsekuensi ya. Pertama, anggaran yang sangat berlebih ya. Kedua, pengurangan waktu yang tidak diharapkan. Tiga, kinerja teknis yang kurang dari yang diharapkan. Keempat, kegagalan mendapatkan manfaat yang sudah diantisipasi. Nah, jadi apabila suatu proyek pengembangan sistem tanpa adanya manajemen yang tepat, ya, pasti akan mengalami konsekuensi seperti anggarannya berlebih, ya, modal berlebih, ya, banyak biaya berlebih, uncontrol, ya. Kemudian penguluran waktu yang tidak diharapkan, ya. Contoh, misalnya ada pembangunan rumah, contoh. Kalau tidak adanya manajemen kelola yang baik, pasti tentunya akan terjadi penguluran waktu gitu ya, tidak sesuai dengan deadline yang kita harapkan, kita tentukan. Tentunya mengakibatkan kerugian dari segi finansial pada akhirnya ya. Kemudian kinerja teknis kurang dari yang diharapkan ya. Kinerja dari operasional itu terjadi kurang memuaskan sehingga tidak kita harapkan. Lalu kita gagal mendapatkan manfaat yang sudah kita harapkan. Oke. Lalu lanjut ya. Next slide. Nah, oke. Jadi ada sesi interaktif ya, yaitu manajemen sistem penagihan yang tidak bekerja pada Austin Energy ya. Jadi Austin Energy ini memiliki salah satu dari program energi terbaru yang terbesar di negara tersebut. Akan tetapi sistem penagihan lamanya tidak berintegrasi dengan alat pengukur meter yang cerdas dan teknologi yang lebih baru lainnya. Nah, jadi Austin Energy ini punya
program energi yang paling terbaru dan paling besar di satu negara, ya. Tapi sistem penagihannya itu tidak berfungsi, tidak terintegrasi lah ya, tidak online, tidak tersambung, ya tidak terintegrasi seperti itu ya. Nah, untuk mengatasi itu, Austin Energy ini menjalin kerjasama dengan IBM. Tapi timbul adanya permasalahan, sehingga proyek itu gagal. Nah, kasus Austin Energy ini adalah salah satu contoh kegagalan proyek ya yang merugikan perusahaan, di mana seharusnya Austin Energy dan IBM ini dapat bekerja bersama dan mewujudkan keberhasilan proyek. Ya, ini adalah salah satu contoh di mana tidak adanya manajemen proyek yang baik ya. Artinya ada kegagalan proyek lah di sini ya, dan adanya kegagalan sistem mengelola proyek sehingga kerjasamanya itu tidak berjalan dengan baik. Oke, ya lanjut. Oh ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak ya? Kalau ada pertanyaan ya. Nah, kita lihat berbagai definisi ya. Manajemen proyek mengacu pada penerapan pengetahuan, keahlian perangkat dan teknik untuk mencapai sasaran tertentu dalam batasan anggaran dan waktu yang ditentukan. Ya, jadi manajemen proyek ini tidak terlepas dari pengetahuan, keahlian perangkat, teknik untuk mencapai sasaran tertentu ya. Tentunya dalam batasan anggaran, waktu yang ditentukan gitu ya. Kemudian cakupan atau skop ini mendefinisikan bahwa pekerjaan mana saja yang termasuk atau tidak termasuk dalam proyek. Jadi ada cakupan yang perlu diperhatikan. Apa sih yang menjadi perhatian? Ya, skop apa, pekerjaan apa yang harus menjadi perhatian, yang harus didahulukan, harus dikerjakan, sehingga dan cakupan mana sih yang tidak perlu dikerjakan gitu. Kemudian waktu adalah lamanya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian biaya yang didasarkan pada waktu untuk menyelesaikan proyek dikalikan dengan biaya sumber daya manusia yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Oke, lanjut ya, next. Nah, memilih proyek. Perusahaan biasanya menghadapi berbagai proyek yang berbeda untuk memecahkan berbagai masalah dan meningkatkan kinerja. Terdapat jauh lebih banyak ide proyek sistem daripada sumber dayanya. Nah, perusahaan harus memilih dari kelompok ini proyek-proyek yang menjanjikan manfaat terbesar bagi bisnisnya. Nah, strategi bisnis keseluruhan perusahaan harus mengendalikan proses pemilihan proyek. Jadi, dalam satu perusahaan itu banyak banget ide, banyak banget proyek. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana peran manajer yang seharusnya dalam memilih antara opsi-opsi yang ada? Ya, apa sih yang perlu dipertimbangkan atau menjadi perhatian manajer dalam memilih opsi-opsi ingin menjalankan proyek yang mana? Oke, silakan. Mungkin ini ada yang ingin memberikan pendapatnya, silakan ya. Jadi mungkin termasuk yang tadi risk dan return-nya harus dipertimbangkan. Lalu untuk tambahannya, menurut saya itu sumber dayanya atau apa yang diperlukan untuk menjalankan proyek tersebut. Jadi berapa orang, berapa pegawai yang harus dipekerjakan, habis berapa lama waktunya, berapa biayanya. Terus nanti juga harus dipertimbangkan mengenai apa ya, hubungannya antara satu proyek dengan proyek yang lain. Nanti jangan sampai kalau misalnya proyek yang satu dikerjakan ternyata dia memerlukan proyek yang satunya lagi. Jadi terbalik-balik gitu Bu. Jadi harus ulang dari awal lagi, harus kerjakan proyek yang itu lagi gitu. Padahal yang itu yang satunya sudah setengah jalan gitu loh. Jadi prosedur prioritasnya, terus sumber dayanya yang tadi, lalu kemampuan dari perusahaan itu sendiri Bu. Jadi yang mana yang mungkin lebih mudah untuk dikerjakan, mana yang lebih sulit untuk dikerjakan. Kapabilitas dari perusahaannya sendiri Bu. Itu sih Bu. Oke, ya, oke, cukup jelas jawabannya ya. Sangat detail, sangat jelas. Oke, kalau begitu pertemuan kita kita akhiri sampai di sini ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.